Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran matematika kelas 8 SMP Batik Surakarta. Kali ini kita masih belajar pada materi tentang statistika, yaitu pada ukuran penyebaran data, khususnya data tunggal. Mari siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal penting yang ada dalam video ini. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita mulai dulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, untuk ukuran penyebaran data, yang pertama adalah kita berbicara tentang jangkauan data. Apa itu jangkauan? Jangkauan adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan disebut juga dengan istilah ring atau rentang. Berdasarkan definisi di atas, maka jangkauan data atau range dirumuskan dengan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Biar lebih paham lagi, perhatikan contoh berikut. Tentukan jangkauan dari data berikut ini. Kita ingat lagi bahwa jangkauan adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Maka kita cari dulu nilai atau data yang tertinggi adalah berapa? 12. Data yang terendah adalah 4. Jadi jangkauan datanya adalah 12 dikurangi 4, yaitu 8. Lanjut, pembahasan yang kedua tentang jangkauan interkuartil. Sebelum kita membahas jangkauan interkuartil, kita pahami dulu tentang pengertian kuartil. Apabila ada data yang terurut, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka di dalamnya akan terdapat H1, H2, dan H3. H1 adalah kuartil bawah atau kuartil tingkat pertama. H2 adalah kuartil tingkat kedua atau sering disebut dengan median. Dan H3 adalah kuartil atas, kuartil tingkat ketiga. Jika digambarkan dalam garis bilangan seperti ini. Data yang paling kiri adalah nilai terendah, yang paling kanan adalah nilai tertinggi. Kemudian data dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Di tengah-tengah terdapat H2. Kemudian di tengah-tengah antara nilai terendah dengan median terdapat H1. Dan tengah-tengah antara median dengan nilai tertinggi terdapat H3. Di mana H1, H2, H3 adalah kuartil bawah, median, dan kuartil atas. Nah, setelah kita paham apa itu kuartil, maka kita akan lanjut ke bahasan tentang jangkauan interkuartil. Seperti pada jangkauan data, jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas atau H3 dengan kuartil bawah atau H1. Sehingga jangkauan interkuartil dirumuskan dengan H3 dikurangi H1. Mudah dipahami ya. Kita lanjut ke contoh. Tentukan jangkauan interkuartil dari data-data berikut ini. Untuk mencari jangkauan interkuartil terlebih dahulu kita harus mencari kuartil 1, 2, dan 3. Sebelum mencari H1, H2, H3, maka langkah yang paling pertama dilakukan adalah mengurutkan data. Jadi ingat, jangan mencari H1, H2, H3 sebelum data diurutkan. Ya, jadi H1, H2, H3 itu datanya pertama harus urut dulu. Dari soal ini, setelah diurutkan, maka akan mendapatkan data 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Di sana ada 9 data. Kita cari dulu H2 atau median.
data atau nilai tengah suatu data. Data yang letaknya di tengah-tengah. Karena ada 9 data, berarti tengah-tengahnya adalah data yang kelima, yaitu nilai 7. Inilah Hi2. Nah, sekarang kita cari Hi1-nya. Hi1 adalah tengah-tengah dari data separuh bawah. Kalau sudah ada Hi2 berarti datanya terbagi menjadi 2 bagian, separuh atas dan separuh bawah. Kita cari Hi1, tengah-tengah data separuh bawah, 5, 6, 7, 7. Maka Hi1-nya adalah nih, di antara 6 dan 7. Ini Hi1. Terus Hi3 di mana? Tengah-tengah data kelompok atas. Berarti di sini ada data 8, 9, 9, 10. Tengah-tengah. Berarti antara 9 dengan 9. Nih ya. Ini adalah Hi3. Hi1 6 ditambah 7 karena di tengah-tengah 6 dan 7 dibagi 2 yaitu 6,5. Hi3 tengah-tengah antara 9 dan 9 berarti 9 ditambah 9 dibagi 2 yaitu tetap 9. Maka jangkauan interkuartil dari data di atas adalah Hi3 dikurangi Hi1 yaitu 9 dikurangi 6,5 sama dengan 2,5. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua masih data tunggal tapi berupa tabel. Artinya datanya agak banyak. Tentukan jangkauan interkuartil dari data nilai matematika siswa kelas 8 berikut ini. Nah, untuk mencari data tunggal yang berbentuk tabel, maka kita jumlahkan dulu seluruh frekuensinya. Atau kita jumlahkan dulu seluruh datanya itu ada berapa. Ternyata jumlah seluruh frekuensi ada 41. Di sana ada 41 data nilai matematika siswa. Yang pertama kita cari dulu mediannya. 41 berarti datanya ganjil. Untuk mencari median dari data ganjil itu dirumuskan dengan data ke N tambah 1 dibagi 2. Berarti data ke 41 ditambah 1 dibagi 2 yaitu data ke 21. Simpan dulu, nanti kita cari data yang ke 21 itu nilai berapa. Sekarang kita cari kuartil bawah. Untuk mencari kuartil bawah dari data ganjil yaitu data ke 1/4 dikali N plus 1. Di sana didapatkan bahwa kuartil bawah terletak pada data ke 10,5. Nah, data ke 10,5 bagaimana cara mencarinya? Yaitu data ke 10 ditambah data ke 11 dibagi 2. Nah, kita simpen dulu. Nanti kita cari bersama-sama dengan Hi2. Sekarang kita cari di mana letak kuartil atas, yaitu data ke 3/4 kali N plus 1. Setelah dihitung, maka ketemu kuartil atas itu terletak pada data ke 31,5. Berarti data ke 31 ditambah data ke 32 dibagi 2. Nah, ini ya. Kita lanjutkan untuk mencari data yang ke 10, data yang ke 11, data yang ke 31, ke 32. Itu tadi berapa? Kita buat dulu tabelnya. Di soal tabelnya tadi kan mendatar. Di sana hanya terdapat nilai dan frekuensi.
Nah, untuk mencari data ke berapa nilainya berapa, maka kita tambahkan tabelnya dua lagi, dua kolom lagi, tambah frekuensi kumulatif dan tambah data ke. Frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi kumulatif adalah jumlah data tiap baris, jumlah seluruh data tiap baris dengan baris di atasnya atau baris sebelumnya. 65 frekuensinya 3, berarti frekuensi kumulatifnya tetap 3. Nilai 70 frekuensinya 4, maka frekuensi kumulatifnya adalah 3 tambah 4, yaitu 7. Jadi kita jumlahkan data pada nilai 70 dengan nilai sebelumnya. Terus nilai 75 frekuensinya 7, maka frekuensi kumulatifnya adalah 7 ditambah 7, 14. Nilai 80 frekuensinya 9, berarti frekuensi kumulatifnya 14 ditambah 9, 23. Nilai 85 frekuensinya 10, maka frekuensi kumulatifnya adalah 23 ditambah 10, yaitu 33. Nilai 90 frekuensinya 6, jadi frekuensi kumulatifnya adalah 33 ditambah 6, yaitu 39. Dan yang terakhir nilai 95 frekuensinya 2, jadi frekuensi kumulatifnya adalah 39 ditambah 2, yaitu 41. Mohon maaf, ini 41 ya, 41. Nih, dari frekuensi kumulatif ini kita bisa mencari data ke frekuensi kumulatif 3, artinya di sini terdapat data yang ke-1 sampai data yang ketiga. Frekuensi kumulatif 7, artinya di sini terdapat data yang ke-4. Jadi selanjutnya setelah 3, yaitu data ke-4 sampai data ke-7. Frekuensi kumulatif 14, artinya di sini terdapat data yang ke-8 sampai ke-14. Frekuensi kumulatif 23, berarti data yang ke-15 sampai 23. Frekuensi kumulatif 33, berarti data ke-24 sampai 33. Frekuensi kumulatif 39, berarti data ke-34 sampai 39. Dan frekuensi kumulatif 41, artinya data yang ke-40 sampai 41. Nah, jadi kita pastikan mediannya adalah data ke-21. Data ke-21, oh letaknya di sini, data ke-21. Maka mediannya adalah nilai 80. Kemudian H1, data ke-10 ditambah data ke-11. Data ke-10 dan ke-11, oh letaknya di sini. Nilainya berapa ini? 75. Nah, jadi data ke-10 75, data yang ke-11 juga 75, dibagi 2 sama dengan 75. Jadi H1-nya adalah 75. Sedangkan H3 adalah data yang ke-31 ditambah data ke-32 dibagi 2. Data yang ke-31 dan 32 itu di sini. Nilainya adalah 85. Jadi H3-nya adalah 85 ditambah 85 dibagi 2, yaitu 85. Maka jangkauan interkuartilnya adalah H3 dikurangi H1, yaitu 85 dikurangi 75 sama dengan 10. Demikian penjelasan tentang ukuran penyebaran data yang meliputi jangkauan data dan jangkauan interkuartil. Semoga mudah dipahami oleh kalian semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari penjelasan Bu Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.